Halo teman-teman, selamat datang di channel Radit Arigi Pets. Kali ini aku akan membahas tentang luka-luka pada reptil ya. Kenapa luka reptil itu susah disembuhkan, gimana cara merawat luka pada reptil, hingga obat-obatan apa aja yang cocok diberikan kepada reptil yang sedang terluka ya. Ini luka luar ya, bukan luka dalam, luka hati bukan ya. Tapi sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa tetap subscribe channel Radit Arigi Pets ya, dan jangan lupa dinyalakan belnya. Nah, bagi teman-teman yang udah lama pelihara reptil, pasti teman-teman itu pernah mengalami reptil teman-teman itu terluka ya, entah kulitnya sobek atau sisiknya terkelupas atau kegores kandang dan lain-lain. Nah, tidak jarang luka-luka ini tuh bisa berakibat kematian ya, bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, kenapa luka pada reptil itu susah disembuhkan? Susah disembuhkan ini bukan berarti nggak bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan tapi lama. Nah, hal ini itu disebabkan karena reptil itu memiliki metabolisme tubuh yang rendah dan suhu tubuh yang sangat bervariasi atau berubah-ubah ya, karena reptil itu termasuk hewan berdarah dingin atau cold blooded. Nah, selain itu mood reptil itu juga mempengaruhi penyembuhannya, karena di saat hewan sedang stres ya, itu otomatis metabolisme tubuhnya itu akan semakin turun ya, akan semakin melemah dan bisa mengakibatkan lebih banyak penyakit yang datang, dan bisa juga malah mendatangkan bakteri ke dalam luka-luka itu. Nah, terus gimana caranya merawat luka pada reptil? Satu, nah ini, jangan menekan bagian tubuh yang terluka ya. Hal ini tuh bisa memperparah kondisi luka dan bisa mengakibatkan memar atau malah penyok ya. Jadi malah nggak rata itulah badannya. Kedua, itu bersihkan luka pakai kapas atau tisu wajah yang lembut yang berkualitas tinggi ya kalau bisa. Nah, itu terus si tisu atau kapas itu dicampur pakai air mateng atau air mineral atau ya alkohol. Alkoholnya yang persenannya yang rendah-rendah aja ya, nggak usah yang 100% lebih. Jangan menggunakan kain lap atau anduk atau tisu yang kasar atau tisu yang mudah sobek ya, atau yang kualitasnya rendah ya, karena itu bisa meninggalkan semacam residu lah istilahnya ya, bisa ninggalin, kalau misal tisu itu bisa ninggalin bekas tisunya itu di luka dan bisa mengakibatkan infeksi malah lebih parah. Kemudian yang ketiga, luka yang sudah dibersihkan itu bisa diobati pakai gel atau pakai salep atau ya salep yang teksturnya kayak balsem gitu. Nah, untuk hasil yang lebih baik ya, misal luka kecil ya, misalnya kesayat atau lecet atau bekas berantem, bekas kegigit atau goresan, itu jangan diperban atau ditutup ya. Kemudian yang keempat itu sebisa mungkin hindarin alas kandang atau substratnya itu yang bisa memperparah kondisi luka ya. Substrat yang memperparah itu kayak gimana mas? Nah, substrat yang memperparah itu ya menurutku seperti kokopit, koko husk, koko chip, forest bark, aspen bedding ya, serutan kayu itu, dolomit, zeolit, pasir malang, desert sand ya, itulah pokoknya. Nah, alas kandang yang disarankan kalau saat treatment luka itu tadi itu sebaiknya polosan ya, mau nggak ada substratnya sama sekali, langsung lantai kandangnya itu nggak apa-apa, tapi disarankan itu pakai koran ya, paling gampang tuh koran, kertas, kardus, alas kardus itu, reptil mat atau karpet khusus reptil, atau keset ya, keset yang karet. Nah mas, kemudian kalau obat-obatan ya, itu obat-obatan apa aja yang cocok untuk membantu penyembuhan reptil? Nah, yang pertama ini obat-obatan sejuta umat ya, mau reptil, mamalia, burung segala macam bisa. Ini yang pertama ini betadine. Betadine itu untuk apa mas? Nah, betadine itu untuk disinfeksi luka ya, dan mencegah si luka itu terinfeksi lagi di kemudian hari. Kemudian yang kedua itu ada silfadin ya, itu bagus untuk luka bakar, misal kena heat lamp atau lampu solar glow segala macam itu ya. Kalau misal kesenggol kan kayak ada semacam luka gosong, luka kebakar. Nah, itu si silfadin itu tadi itu bagus untuk luka bakar
dan bisa sebagai antibakteri dan juga melawan infeksi jamur. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Neosporin ya. Itu membunuh kuman dan menjaga supaya luka reptilnya itu tetap lembab. Nah, kemudian jangan menggunakan Neosporin itu dengan dicampur sama penghilang nyeri ya, karena itu bisa berbahaya buat reptil. Kemudian yang keempat ini madu. Madu itu bisa ya, karena madu itu mengandung gula ya, jadi sehingga bisa merawat organisme ya, merawat itulah pokoknya, bisa merawat organisme yang bekerja untuk membantu penyembuhan luka ya. Jadi bagus juga untuk melindungi luka dan jaga si luka itu agar tetap lembab. Kemudian yang terakhir ada rubbing alkohol ya. Nah, rubbing alkohol itu bisa mengeringkan luka dan membunuh kuman. Nah, tapi ya teman-teman, rata-rata sih keeper itu misal si reptilnya itu lukanya itu cuman seperti rubbing atau rubbing ringan ya, bukan rubbing yang sampai parah bonyok gitu, bukan. Misal rubbing ringan, kemudian kulit itu cuman kegores dikit banget, atau sisiknya ada yang lepas satu gitu, atau spike-nya ada yang lepas dikit gitu. Nah, itu biasanya ya didiemin aja, tetap makan, jemur ya, treatment rawat rutin lah ya kayak biasanya. Nah, itu bisa sembuh sendiri saat shedding ya. Rata-rata seperti itu kalau lukanya ringan sekali. Semisal ular ya, ular sisiknya ada yang cuil atau ada yang ya kegores dikit, itu mungkin ya shedding selanjutnya atau shedding 2 kali itu udah mulus lagi. Nah, treatment yang tadi itu cuman untuk reptil ya. Kalau semisal untuk amfibi, katak, kodok, salamander itu mereka bisa, apalagi yang salamander itu mereka bisa meregenerasi. Misal jarinya putus satu, itu bisa meregenerasi sendiri ya kayak Wolverine, kayak Deadpool gitu. Nah, kalau lukanya udah parah banget ya, lukanya itu udah yang ya hampir tidak bisa tertolong pakai treatment atau obat-obatan tadi, nah itu ada baiknya itu langsung ke vet ya, langsung ke dokter hewan ya di kota-kota kalian. Nah, kalau bisa itu nyari dokter hewan itu yang kompeten ya, maksudnya yang mampu merawat dan menangani hewan reptil ya, karena ya rata-rata kan vet atau atau dokter hewan itu kan untuk khusus anjing, kucing gitu ya, itu treatmentnya itu beda kalau sama reptil ya. Reptil itu sebenarnya tidak serewel anjing atau kucing. Oke, jadi ya mungkin sekian aja penjelasan singkat, padat, dan insya Allah jelas dari aku. Tetap subscribe channel Radit Ariki Pets ya, karena rencanaku ini ya, rencana ini awal tahun 2021 bulan Januari itu aku insya Allah mengadakan giveaway ya. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya ular. Mungkin ya teman-teman subscriber sejati udah menunggu dari kemarin-kemarin, ini mana ini giveaway-nya, ini ngendi mas giveaway ini. Nah, giveaway-nya ya awal-awal tahun ya, karena kalau dipaksain akhir tahun takutnya kan libur, pengiriman ke cancel semua, sama aja awal tahun. Mending awal tahun sekalian ya toh. Oke, jadi ya sekian aja ya videoku ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di videoku berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.